Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Karena kita masih punya satu lagi tiket yang dapat dipergunakan untuk perjalanan pulang pergi Jakarta-Bandung, maka kita mencari di website ataupun di aplikasi Wus yang sudah disiapkan. Nah, pada hari Sabtu dan Minggu lalu penumpang cukup antusias menaiki kereta cepat Jakarta-Bandung meskipun sudah diberlakukan tarif, yaitu tarif promo Rp150.000. Kemudian untuk lansia di Rp120.000, untuk anak-anak di bawah 3 tahun free atau gratis. Warga-warga yang menaiki kereta cepat Jakarta-Bandung mulai dari tua, muda, anak-anak, kemudian warga dalam negeri sendiri ataupun juga ada warga-warga dari luar negeri. Baik, kita akan lanjutkan mencari tiket pada hari ini tanggal 25 Oktober ya, di hari kerja. Nah, di sini untuk tiket 150.000 sudah habis sampai jam 17.35. Kemudian yang tersisa adalah tiket business class dan juga tiket first class. Lalu untuk tiket 150.000 yang masih ada ya, ini tadi sore hari jam 16 adalah pukul 18 sore. Berarti pada hari kerja sendiri memang ada penumpang yang sudah membeli tiketnya untuk perjalanan ke Bandung. Saat ini tujuan kita adalah Tegaluar dan juga Padalarang. Kita coba keduanya. Untuk Tegaluar juga sama hasilnya. Kemudian untuk Karawang ini sebenarnya walaupun tidak ada dioperasionalkan saat ini karena belum selesai aksesnya, namun secara tiket masih sama. Baik, untuk perjalanan pada tanggal 26 Oktober ya, untuk tiket 150.000 sudah habis sampai pukul 10.20 dan baru ada di pukul 13. Mungkin di malam hari ini juga sudah habis ya. Untuk tiket bisnis dan juga first class di pagi hari keberangkatan pertama sudah habis, kemudian baru ada lagi pukul 7.30. Nah, karena di sini ada tiket 150.000 pada hari tanggal 27, yaitu hari Jumat, kita akan coba pesan melalui web. Di sini kita akan diminta login terlebih dahulu karena akan terkait dengan pembayaran serta juga pengiriman nantinya konfirmasi tiket. Nah, kita akan masukkan login dan password. Lalu ada satu proses lagi, yaitu memindahkan puzzle ya atau teka-teki ke tempat yang benar agar sistemnya memang dijalankan oleh manusia atau di request oleh manusia sendiri. Biasanya ada robot yang melakukan proses pembelian sehingga memenuhi dari pemesanan tiket, biasanya seperti itu. Baik, kita sudah berhasil login di sini, jadi kita akan lakukan pemesanan. Nah, yang ada adalah 150.000, kemudian ada 600.000 ya. Dan ini pada tanggal 27 hari Jumat jam 7.30 pagi. Next step, kita bisa add passenger ya, biasanya seperti itu. Baik, kita akan pindah ke tanggal 28 Oktober. Hari Sabtu. Di sini sebagian besar pada pagi hari sudah habis tiketnya. Jadi untuk premium ekonomi sampai juga bisnis ya, kemudian first class habis di reservation. Nah, ini hari Minggu. Hari Minggu sendiri untuk pagi masih ada di jam 7.30, kemudian ada selangnya di 9.45. Jadi kurang lebih di hari kerja pun tiket dari kereta cepat Jakarta-Bandung sudah sebagian besar dipesan oleh calon para penumpang untuk menuju ke kota Bandung dengan tujuan dari Halim sampai ke Padalarang ataupun juga ke arah Tegaluar. Nah, tiket di sini hanya sampai pada tanggal 1, jadi belum ada tiket di tanggal 2 dan juga tanggal seterusnya. Baik, sebelum kita melanjutkan untuk arah Padalarang ataupun Tegaluar menuju ke arah Jakarta, kita akan melihat gerbong dengan komposisi tempat duduk premium ekonomi. Ya, di sini terdapat 3 tempat duduk di satu sisi, kemudian 2 tempat duduk di sisi lainnya. Mirip dengan bis ya, bis ekonomi yang ada.
Untuk yang bisnis sebenarnya bangkunya 22, kemudian untuk yang first class 12. Barusan saja kita melewati stasiun LRT Jabodebek Jatimulya yang ada di sekitar Bekasi. Kemudian setelahnya terdapat bangunan-bangunan yang dipergunakan sebagai depo LRT Jabodebek, apakah untuk maintenance ataupun untuk keperluan lainnya. Speed yang kita dapatkan di atas kereta cepat Jakarta-Bandung pada saat memasuki area Bekasi Kabupaten adalah 250-an km per jam, dan kita berada di samping dari layang MBZ di mana kita bisa melihat kendaraan di sana menjadi lebih lambat dikarenakan kecepatan kita adalah 250 sampai 200 mungkin 70 km per jam. Di atas sana adalah tol layang MBZ. Di area ini sudah menggunakan slab track ataupun bantalannya itu pure beton di bagian bawah tanpa batu-batu balas. Ya, yang ini getar terus. Speednya terus naik dari tadi 250 sampai sekarang 284 km per jam. Nah, top speed itu akan dicapai biasanya pada saat masuk kota Detalmas, kemudian sampai ke arah Purwakarta. Waduh. Sementara sampai di kawasan Cikarang speednya masih di 313 km per jam ya. Kemarin kita mencoba untuk berjalan dari depan, kita berada di gerbong 8, kemudian ke gerbong 1 ya, dan melihat kiri kanan, serta kembali ke gerbong 8, sudah hampir sampai di kota Bandung. Ya, speednya sudah mulai naik ke arah 320 karena sebentar lagi akan ketemu dengan Delta Mas. Di sekitar Karawang sendiri ada satu stasiun, namun saat ini belum dioperasionalkan mengingat akses menuju ke stasiun tersebut mungkin belum selesai. Jadi keretanya hanya lewat di stasiun itu. Oke, nampaknya supirnya tadi atau masinisnya mulai speed up karena sebentar lagi akan mencapai kecepatan maksimal yaitu 350 km per jam. Kita akan berkenalan sedikit dengan masinisnya, beliau yang akan membawa kita ke Tegaluar pada pagi hari ini. Ada pertanyaan dari sahabat Onroad Indonesia, tapi kita bahas berikutnya. How are you today? Ni hao ma? Ni hao. Okay, cool. So we'll go. Thank you. Xie. Oke, kenapa masinisnya adalah dari China ya, bukan dari Indonesia? Sebenarnya yang dari Indonesia sudah ada, namun baru beberapa orang ya, yaitu yang dari Tasikmalaya. Kemudian beberapa orang lagi dalam tahap pelatihan atau training. Jadi transfer teknologi tetap berjalan. Untuk Padalarang ke arah Halim kita mencari di tanggal 26 ya, masih ada tiket menuju ke arah Jakarta. Kemudian ada beberapa yang tidak available dan juga mulai ada yang limited ya ataupun not available untuk first class ataupun business class-nya. Berarti juga pada hari kerja ternyata first class dan business class juga diminati ya. Biasanya ini para pebisnis. Kemarin sahabat Onroad Indonesia ada yang dari auditor, ada yang dari institusi ya, untuk dapat mobilitas dengan cepat karena ini akan sangat membantu mereka menuju ke pusat kota Jakarta. Nah, kita akan mengecek pada tanggal 29 Oktober yaitu hari Minggu. Biasanya orang akan pulang ke Jakarta. Di bagian sore hari di sini sebagian besar sudah terpesan ya, sudah habis, not available. Jadi memang dipergunakan oleh banyak penumpang untuk kembali ke Jakarta agar lebih cepat sampainya. Ini Padalarang ke arah Halim ya. Jadi nanti akan menggunakan kereta feeder dari stasiun Hall sampai ke stasiun Padalarang, stasiun Bandung ya. Dan dari stasiun Padalarang akan naik kereta cepat menuju ke arah Halim. Kita akan coba lihat di hari Senin ya. Di hari Senin di sini
Pagi itu juga sudah beberapa, ada 2 nih sudah habis ya. Kemudian ada yang masih available. Mungkin akan habis juga nanti pada saat hari Jumat mulai dipesan ya untuk pulang dan seterusnya. Tanggal 31 nih masih banyak. Sama Tegaluar akan biasanya dengan Padalarang biasanya sama ya, karena kursinya akan bila sudah dipesan di Tegaluar maka tidak bisa dipesan lagi di Padalarang. Baik, kita akan lanjutkan perjalanan di dalam gerbong. Di sini cukup ramai penumpang pada hari ini, dan harapan-harapan dari sahabat On Road Indonesia agar tiketnya kalaupun harus naik maka dapat naik secara bertahap ya, ataupun tetap di angka promo yang lebih terjangkau, misal 200.000. Baik, kita akan berbicara sedikit dengan salah satu YouTuber, yaitu Bapak dari Info Ciledug. Ini adalah kelas bisnis, terdapat 2 kursi berwarna merah di 2 sisi kereta. Baik, kita akan sedikit berbicara ataupun juga sekalian diwawancara oleh Pak Dwi dari Info Ciledug. Maaf, dengan Bapak siapa, Pak? Saya Dwi. Ada YouTube juga? Ya. Sebelumnya udah pernah nyobain kereta cepat atau Saya belum pernah, terus kemarin War saya nggak pernah dapat, Pak. Nah, sama kali sama Bapak. Sama persis. Oke. Saya akhirnya bayar juga. Oke. Tapi yang 300 lagi. Mas numpang duduk bentar. Komentarnya gimana, Mas? Komentarnya? Oke, saya sudah pernah coba kereta cepat waktu itu di Jepang. Oh, iya. Tapi maksimum saya dapat tuh 278, Pak. Oh. Shinkansen ya. Berarti ini lebih hebat ya? Iya, lebih hebat. Mungkin lebih kencang ya. Saat ini Shinkansen kalau yang saya tahu tuh 320. Iya. Nah, terus ini saya kira sih goncangannya cukup stabil. Maksudnya tidak begitu bergoncang. Mungkin ada dikit kali ya, cuman ya Dibandingin Shinkansen gimana goncangannya? mirip, Pak. Oh, mirip. Maksudnya sestabil ini. Iya, sama. Sama. Saya juga berdiri bolak-balik kalau di Shinkansen, terus habis itu saya nelpon kalau di sana sih sinyalnya nggak putus walaupun lari segitu. Sini putus ya? Sini putus karena mungkin ada blank spot di beberapa area. Oh. Nah, area-area kayak masuk gunung, tunnel hilang, Pak. Dari segi interior gimana, Mas? Bagus Ya. Dibandingin yang di Shinkansen itu. Waktu itu saya naik 2019, mungkin saya bagusan ini ya, Pak. Bagus ini? Karena ini baru. Kalau di sana kan keretanya lama, ya udah lama-lama kan. Tapi karena transportasinya udah mature di sana, jadinya mungkin. Jadi secara umum gimana kesannya naik kereta? Bagus, Pak. Bagus. Cuma nanti mungkin perlu diperpanjang ya, karena kalau Jakarta Bandung sendiri, sangat tidak. betul, perlu ada revenue stream yang lain untuk bisa income lah ya, income selain yang ini. Baik, kurang lebih begitu wawancara kita ataupun kita diwawancara oleh Pak Dwi dari Info Ciledug. Speed 340 ke atas biasanya didapat dari arah sekitar Delta Mas tadi sampai ke arah Purwakarta, dan pemandangannya adalah seperti ini. Area yang dilewati adalah kawasan industri ya Karawang, di sekitar Kabupaten Karawang. Dan masih banyak area hijau serta ada sutet di sekitar sini. GPS-nya sudah menunjukkan 349, sebenarnya speed di penunjuk yang ada di gerbong informasinya mungkin di 350. Walau sebenarnya sempat diuji sampai 378 ya pada waktu itu kalau kita lihat di channel-channel YouTube sahabat-sahabat YouTuber kereta cepat. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.